Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Yang terhormat Bu Erlia selaku dosen mata kuliah farmakologi. Kali ini kami akan membahas tentang obat bukal fentanyl. Selanjutnya ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Marcel, ada Sherlyn, ada Claudia, ada Farel, ada Grace, ada Renata, ada Quindi, ada Axel, ada Najwa, dan ada saya sendiri Nicholas. Pengertian dan contoh obat bukal. Obat bukal adalah obat yang diberikan secara oral dengan cara diletakkan di antara gusi dan pipi atau rongga bukal, sehingga dapat larut secara perlahan-lahan dan diserap melalui mukosa mulut. Contoh dari obat bukal ada 5 macam. Yang pertama ada nitrogliserin, yang kedua ada fentanyl, yang ketiga ada buprenorfin, yang keempat ada miconazole, yang kelima ada prochlorperazine. Pada kali ini kami akan membahas tentang fentanyl. Selanjutnya di sini saya akan membahas kenapa fentanyl harus melewati jalur bukal. Pertama, fentanyl ini adalah obat penghilang rasa sakit atau analgesik yang sangat kuat, termasuk dalam golongan opioid. Obat ini seringkali digunakan untuk menangani nyeri yang hebat yang tidak bisa diatasi dengan obat nyeri biasa. Misalnya, pada pasien kanker stadium lanjut atau pasien yang sudah toleran terhadap opioid lain. Kenapa fentanyl harus melewati bukal? Yang pertama, yaitu adalah menghindari metabolisme hati pertama atau first pass metabolism. Jika fentanyl ditelan, sebagian besar akan dimetabolisme di hati sehingga bioavailabilitasnya rendah. Sebaliknya pemberian lewat mukosa bukal memungkinkan penyerapan langsung ke sirkulasi sistemik sehingga bioavailabilitasnya lebih tinggi. Kedua, onset efek yang cepat. Mukosa bukal kaya pembuluh darah sehingga fentanyl cepat diserap. Tmax-nya sekitar 47 menit, lebih cepat dari pemberian oral biasa. Yang ketiga, bioavailabilitas yang lebih tinggi. Fentanyl bukal memiliki bioavailabilitas sekitar 71%, lebih tinggi dari oral, sehingga lebih banyak obat tersedia untuk efek terapeutik. Yang keempat, itu adalah alternatif untuk pasien dengan masalah gastrointestinal. Rute bukal bermanfaat bagi pasien yang mual, muntah, atau sulit menelan karena tidak melibatkan saluran cerna. Tablet bukal fentanyl dirancang untuk diserap terutama melalui mukosa bukal yang terletak di antara pipi dan gusi. Proses ini terjadi melalui difusi pasif, yaitu mekanisme transportasi obat yang tidak memerlukan energi, di mana molekul fentanyl yang bersifat lipofilik atau mudah larut dalam lemak berdifusi dari daerah berkonsentrasi tinggi di permukaan mukosa menuju jaringan dengan konsentrasi yang lebih rendah. Obat akan terlebih dahulu menembus membran epitel mukosa, kemudian melewati lamina propria dan ke jaringan epitel submukosa. Dari sana, fentanyl akan masuk ke dalam sirkulasi sistemik melalui vena jugularis tanpa melewati sistem pencernaan atau first pass metabolism di hati. First pass metabolism adalah proses di mana obat yang dikonsumsi secara oral dimetabolisme di hati sebelum mencapai sirkulasi sistemik sehingga dapat mengurangi konsentrasi obat aktif yang tersedia untuk memberikan efek. Sekitar 51% dari dosis fentanyl bukal diserap melalui jalur ini. Sisa obat yang tertelan akan memasuki dan diserap oleh saluran pencernaan atau gastrointestinal. Secara keseluruhan, fentanyl bukal menunjukkan bioavailabilitas sekitar 71%, yang berarti sebagian besar obat mencapai darah dalam bentuk aktif. Setelah masuk ke peredaran sistemik, fentanyl dengan cepat berdifusi ke jaringan target, termasuk sistem saraf pusat di mana ia berikatan dengan reseptor opioid di otak dan medula spinalis untuk menghasilkan efek analgesik yang kuat, cepat, dan ideal untuk mengatasi nyeri. Oke, sekarang kita akan masuk pada distribusi fentanyl. Fentanyl ini memiliki karakter distribusi, yaitu volume distribusi yang besar dengan penyebaran melalui difusi pasif dan mekanisme carrier mediated. Kemudian, fentanyl ini memiliki distribusi cepat ke jaringan dengan perfusi tinggi, misalkan otak, paru-paru, dan jantung. Kemudian diikuti dengan redistribusi lambat ke jaringan yang kurang perfusi, misalkan otot dan lemak. Kemudian konsentrasi di jaringan itu lebih tinggi daripada di plasma, yang menunjukkan afinitas terhadap jaringan dan merupakan substrat P-glycoprotein yang berkontribusi terhadap redistribusi dari otak dan redistribusi dari otak ke jaringan perifer, yang pada akhirnya akan berperan dalam terminasi efek sentral fentanyl. Oke, kemudian fentanyl ini memiliki efek subjektif yang akan terdeteksi dalam 30-90 detik setelah pemberian IV. Kemudian redistribusi ke otot itu dikaitkan dengan kekakuan otot dan wooden chest syndrome. Kemudian penggunaan yang berulang pada fentanyl ini tuh dapat menyebabkan akumulasi di jaringan perifer. Nah, kemudian durasi efek fentanyl yang singkat ini mendorong penggunaan yang lebih sering dan pada akhirnya meningkatkan risiko efek kumulatif jika kita ketergantungan pada fentanyl.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metabolisme fentanil via rute bukal, di mana terjadi proses biotransformasi fentanil di hati dan usus yang dimediasi oleh enzim sitokrom P453A4 atau dikenal dengan sebutan CYP3A4. Proses metabolisme dapat terjadi di hati yang merupakan tempat metabolisme utama dan usus halus, di mana terjadi metabolisme lintas pertama, dimediasi secara dominan oleh enzim CYP3A4 yang terdapat baik di hati maupun di usus. Pada slide ini ditunjukkan gambar jalur metabolisme fentanil beserta metabolit yang dapat terbentuk. Fentanil terutama di metabolisme di hati melalui reaksi fase 1 yang dimediasi oleh enzim CYP3A4. Proses utama yang terjadi adalah N-dealkilasi cincin piperidin menghasilkan metabolit utama norfentanil. Ditemukan juga bahwa hanya inhibitor CYP3A4 seperti ketokonazol dan eritromisin yang dapat menekan pembentukan norfentanil. Terbukti bahwa aktivitas CYP3A4 terhadap fentanil sangat tinggi dibandingkan enzim P450 lainnya, menegaskan bahwa enzim ini adalah komponen kunci dalam biotransformasi fentanil. Selain di hati, metabolisme juga berlangsung di usus halus, khususnya untuk bagian fentanil yang tertelan. Mikrosom duodenum manusia dapat mengkatalis metabolisme fentanil menjadi norfentanil dengan tingkat rata-rata sekitar setengah dari metabolisme hepatik, menunjukkan peran penting saluran cerna dalam proses first pass metabolism. Tingkat pembentukan norfentanil di usus berkurang ketika diberi troleandomisin dan midazolam. Hal ini secara signifikan berkorelasi dengan aktivitas CYP3A4, menunjukkan peran penting enzim ini dalam metabolisme intestinal. Selain itu, dalam prosesnya, fentanil dapat dimetabolisme menjadi bentuk hidroksilasi seperti 4-OH dan beta-OH melalui jalur sekunder oleh enzim P450 lainnya, seperti enzim COMT yang berperan dalam memetilasi beberapa metabolit. Namun, kontribusinya relatif kecil. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses ekskresi. Pada fentanil, eliminasi dari fentanil ini diperkirakan terjadi dalam 72 jam, di mana 75% dieliminasi melalui urin. Nah, sebanyak kurang dari 7% diekskresikan dalam bentuk yang tidak berubah, sekitar 9% diekskresikan melalui feses, dan kurang dari 1% diantaranya dalam bentuk yang tidak berubah. Untuk waktu paru eliminasinya sendiri, itu adalah 2-4 jam untuk sediaan yang bersifat intravena. Nah, untuk bukal film sendiri, waktu paru eliminasinya adalah sekitar 14 jam. Selanjutnya kita akan membahas mekanisme kerja dari fentanil. Fentanil merupakan golongan analgesik agonis opioid. Opioid sendiri merupakan reseptor dari si fentanil. Mekanisme kerjanya, dia akan mengaktifkan reseptor opioid mu di sistem saraf pusat. Apabila reseptor tersebut aktif, itu akan meningkatkan threshold atau ambang batas dari rasa sakit. Fentanil akan menghasilkan efek analgesiknya melalui dua jalur. Yang pertama adalah jalur sinyal GPCR. Untuk yang kedua adalah jalur sinyal beta-arestin. Selanjutnya kita akan bahas masing-masing dari jalur tersebut. Jalur sinyal yang pertama adalah jalur sinyal GPCR. Jalur sinyal ini dimulai ketika fentanil berikatan dengan reseptor mu, kemudian subunit G-alpha menghambat enzim adenyl siklase. Setelah dihambat, aktivitas enzim tersebut akan menurun, produksi CAMP menurun, sehingga mengakibatkan produksi PKA juga ikut menurun. Produksi PKA yang menurun ini mengakibatkan inhibisi kanal ion pada membran sel, sehingga Ca2+ dan Na+ tidak dapat masuk ke dalam sel. Ion Ca2+ dan Na+ yang nggak bisa masuk ke dalam sel ini tuh dia mengakibatkan tidak adanya aliran listrik, sehingga terjadi penurunan eksitabilitas dan nonsisepsi, sehingga tidak akan terasa adanya nyeri. Di saat yang bersamaan juga, subunit G, beta, dan juga gamanya memblokir kanal ion Ca2+ dan membuka kanal ion K+, sehingga Ca2+ tidak dapat masuk ke dalam sel dan K+ akan keluar dari sel. Hal ini tuh mengakibatkan sama juga terjadinya penurunan eksitabilitas dan juga nonsisepsi, sehingga tidak akan terasa adanya nyeri. Jalur sinyal yang kedua adalah jalur sinyal beta-arestin, di mana fentanil dia akan mengaktifasi mu reseptor dan juga beta-arestin akan direkrut ke reseptor. Kemudian reseptor mu-nya tuh akan diinternalisasi. Maksud dari diinternalisasi itu adalah si reseptor mu dan juga beta-arestinnya tuh akan dibawa masuk ke dalam sel sehingga tidak ada lagi di permukaan sel. Hal tersebut tuh akan menyebabkan desensitisasi. Desensitisasi itu maksudnya adalah penurunan sensitifan dan juga akan menyebabkan penurunan respon terhadap opioid tersebut. Apabila hal ini dibiarkan secara terus-menerus dalam jangka panjang akan menyebabkan terjadinya kecanduan. Baik, sekarang untuk efek terapi dari fentanil. Yang pertama adalah analgesia yang kuat. Fentanil adalah opioid yang kuat yang bekerja secara cepat dan efektif untuk mengurangi rasa sakit atau nyeri. Yang kedua adalah efek sedatif. Selain memiliki sifat analgesia yang kuat, fentanil juga memiliki sifat sedatif, yaitu menenangkan.
Yang ketiga, digunakan dalam anestesi. Fentanyl sering juga digunakan dalam atau untuk kombinasi obat untuk induksi dan pemeliharaan anestesi. Yang keempat adalah mengurangi respons stres terhadap operasi. Itu seperti membantu menjaga kestabilan hemodinamik pasien selama operasi. Yang ketiga, digunakan dalam anestesi. Fentanyl sering juga digunakan dalam atau untuk kombinasi obat untuk induksi dan pemeliharaan anestesi. Yang keempat adalah mengurangi respons stres terhadap operasi. Itu seperti membantu menjaga kestabilan hemodinamik pasien selama operasi. Yang ketiga, digunakan dalam anestesi. Fentanyl sering juga digunakan dalam atau untuk kombinasi obat untuk induksi dan pemeliharaan anestesi. Yang keempat adalah mengurangi respons stres terhadap operasi. Itu seperti operasi. Nah, selain dari situ, ada beberapa efek samping dari efek terapi fentanyl ini, yaitu 1. Depresi pernapasan, 2. Konstipasi, 3. Hipotensi, 4. Ada mual dan muntah. Tablet bukal fentanyl sebaiknya tidak digunakan pada beberapa pasien atau adanya kontraindikasi seperti pasien yang memiliki hipersensitivitas terhadap fentanyl, pasien yang mengidap depresi pernafasan atau gangguan pernapasan yang ditandai dengan pernapasan yang lambat dan tidak efektif, pasien dengan asma akut atau berat, pasien dengan penyumbatan saluran napas atas yang parah, dan tidak disarankan selama persalinan dan kelahiran karena dapat menyebabkan depresi pernapasan pada bayi yang baru lahir. Kemudian terdapat beberapa efek samping seperti sakit kepala, mual dan muntah, penglihatan kabur, konstipasi atau sembelit, mulut kering, diare, sakit tenggorokan atau perut, gangguan rasa, gangguan pencernaan, nyeri otot atau punggung, kesulitan tidur, berkeringat berlebihan, nyeri kemerahan dan iritasi. Selanjutnya adalah toleransi. Pemberhentian penggunaan fentanyl menurunkan toleransi dengan cepat sehingga penggunaan ulang dengan dosis yang sama dapat menyebabkan overdosis. Tidak ada dosis fentanyl yang aman untuk rekreasi. Hanya 2 mg dapat menyebabkan overdosis. Selanjutnya adalah penyalahgunaan. Fentanyl sering disalahgunakan dalam bentuk ilegal yang sering menyebabkan overdosis dan kematian. Fentanyl menjadi penyebab utama krisis overdosis opioid di AS sebesar lebih dari 70% pada tahun 2021. Selanjutnya adalah ketergantungan. Fentanyl mengikat reseptor opioid di otak yang memicu pelepasan dopamin yang menyebabkan euforia dan rasa nyaman ekstrim dan menyebabkan ketergantungan. Tanda-tanda ketergantungan berupa gagal mengurangi penggunaan, menghabiskan waktu lama untuk menggunakan obat, toleransi meningkat, dan gejala withdrawal jika berhenti. Jadi, selanjutnya saya akan membahas interaksi obat fentanyl jika diminum bersamaan dengan obat lain. Interaksi obat dengan fentanyl bisa terjadi jika obat lain diminum bersamaan, terutama yang mempengaruhi sistem saraf pusat, seperti obat penenang, antidepresan, obat tidur, atau alkohol. Kombinasi ini dapat meningkatkan resiko efek samping serius, seperti depresi pernafasan, sedasi berat, bahkan kematian. Oleh karena itu, penting untuk selalu berkonsultasi dengan tenaga medis sebelum menggunakan fentanyl bersama obat lain. Jadi selanjutnya saya akan membahas contoh obat yang berpotensi berinteraksi. Yang pertama itu ada obat penenang atau sedatif. Obat-obat seperti benzodiazepin, misalnya diazepam, lorazepam, atau obat tidur yang bekerja di sistem saraf pusat dapat meningkatkan efek sedatif dari fentanyl, yang bisa menyebabkan pernapasan lambat, depresi pernafasan, atau bahkan gagal pernafasan. Yang kedua itu ada antidepresan. Obat antidepresan terutama yang termasuk dalam kelas inhibitor reuptake serotonin atau SSRI, SNRI, atau antidepresan trisiklik bisa meningkatkan resiko sindrom serotonin ketika digunakan bersamaan dengan fentanyl. Yang ketiga itu ada beberapa antihistamin yang bekerja di sistem saraf pusat juga bisa meningkatkan rasa kantuk dan sedasi saat digunakan bersama fentanyl. Yang terakhir ada inhibitor YCP3A4. Fentanyl dimetabolisme di hati oleh enzim YCP3A4. Obat yang menghambat enzim ini, seperti beberapa antibiotik, antifungal, atau obat HIV dapat meningkatkan kadar fentanyl dalam darah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kekurangan kata, terima kasih.